Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Ulfatri Nurul Jannah dengan nomor MPM 2018 01500 Saya dari kelas R7F. Saya di sini akan mempresentasikan mata kuliah konseling populasi khusus dengan materi kajian klien penyintas COVID-19. Silakan ditonton. Di sini ada yang tahu coronavirus itu apa? Jadi, menurut WHO, coronavirus adalah suatu kelompok virus yang dapat menyebabkan penyakit pada hewan ataupun manusia. Beberapa jenis coronavirus diketahui menyebabkan infeksi saluran pernapasan pada manusia, mulai dari batuk, pilek, hingga yang lebih serius, seperti MERS atau SARS. Jadi, coronavirus jenis baru yang ditemukan menyebabkan penyakit COVID-19. Virus baru dan penyakit yang disebabkannya ini tidak dikenal sebelum mulainya wabah di Wuhan, Tiongkok, bulan Desember 2019. COVID-19 ini sekarang menjadi sebuah pandemi yang terjadi di banyak negara di seluruh Indonesia. Pada virus corona ini atau COVID-19 terdapat beberapa gejala umum, seperti demam, pusing, batuk, sesak nafas, dan lain sebagainya. Individu yang positif terkena COVID ini akan merasa dirinya dalam bahaya, ketakutan, khawatir, cemas, dan berpikir negatif karena memang virus ini bisa dibilang virus yang mematikan. Sekarang kita lanjut ke deskripsi narasumber. Klien ini berinisial SI. SI adalah seorang perempuan. SI lahir di Jakarta tanggal 3 Juli tahun 1957. SI sekarang berusia 65 tahun. SI adalah seorang ibu rumah tangga. SI memiliki satu anak perempuan yang sangat cantik. Anaknya berinisial UT. SI ini terkenal baik di lingkungan tetangga dan lingkungan rumahnya. Sekarang kita masuk ke latar belakang narasumber. Pada tanggal 26 Desember 2020, SI merasa tidak enak badan. Ia batuk-batuk dan badannya panas. Lalu, keesokan harinya, SI dan anaknya langsung memeriksakan diri dan melakukan swab antigen bersama anaknya UT di sebuah klinik di Condet. Setelah menunggu hasil swab sekitar 30 menit, hasilnya adalah SI positif terkena coronavirus. Lalu, anaknya UT hasil swabnya negatif coronavirus. Lalu, setelah 1 minggu mendapat resep obat dari dokter, SI dan UT pulang ke rumah. 1 minggu kemudian tidak ada perubahan, yang ada malah tambah gejalanya, seperti badan terasa ngilu, merasa bingung, sakit kepala yang nyeri sekali, suhu badannya sampai 40 derajat Celcius, dan batuk-batuknya tambah parah. Akhirnya SI dan anaknya ini berobat lagi ke puskesmas dekat rumah. Mereka di sana diberi resep obat dan memang disuruh melakukan swab lagi, yaitu swab PCR yang didapatkan gratis dari puskesmas. Setelah melakukan swab PCR di puskesmas, hasil dari SI dan anaknya ini adalah positif corona. Dan dianjurkan untuk isolasi mandiri di rumah selama 14 hari. Selama isolasi mandiri ini, SI dan anaknya banyak diberi bantuan dengan saudara, tetangga. Tapi ada saat di mana SI merasa sangat lemah dan bingung akan penyakit yang dideritanya ini. SI suka berpikir negatif akan COVID-19 dan memikirkan hal yang aneh-aneh. Merasa cemas akan kesembuhannya, dan SI ini pernah tidak yakin akan sembuh, dan memiliki trauma yang cukup membuatnya khawatir akan penyakit COVID-19 ini. SI juga sangat khawatir dengan anaknya yang memang juga positif COVID-19 dan selalu memikirkan akan kesembuhan anaknya. Permasalahan yang sering muncul di dalam diri SI. Yang pertama, berpikir negatif akan penyakitnya. Yang kedua, merasa khawatir akan kena COVID lagi. Yang ketiga, kecemasan. Yang keempat, trauma akan penyakit COVID-19 ini. Lalu, analisis kebutuhan klien. Yang pertama, dapat berpikir positif dan tenang. Yang kedua, melakukan pola hidup sehat. Yang ketiga, pendekatan diri kepada Tuhan. Yang keempat, mendapat dukungan dari pihak luar, keluarga, saudara, ataupun tetangga. Potensi yang dapat dikembangkan yaitu pertama, mengembangkan kegemaran dan kemampuan dalam bercocok tanam. SI ini sangat gemar dalam bercocok tanam, entah itu bunga ataupun bercocok tanam buah. Lalu yang kedua, meningkatkan daya tahan tubuh, di mana di sini SI perlu sekali meningkatkan daya tahan tubuhnya agar tidak down lagi.
Pada permasalahan SI ini, layanan konseling perorangan dapat diaplikasikan agar SI bisa menceritakan kecemasan serta kekhawatirannya selama ia terkena COVID-19. Tujuannya agar SI mampu mengontrol kecemasan dan kekhawatirannya, serta dapat berpikir positif bahwa penyakit ini pasti ada hikmahnya. Dan juga pikiran SI ini bisa jauh lebih tenang dan bisa berpikir positif bahwa semua penyakit bisa disembuhkan. Yang kedua yaitu ada layanan informasi. Layanan informasi adalah layanan yang memungkinkan klien menerima dan memahami berbagai informasi, seperti informasi diri, sosial, belajar, pergaulan, karir, pendidikan lanjutan. Pada permasalahan SI ini, layanan informasi dapat digunakan untuk dapat memberikan berita mengenai COVID-19 yang terkini, cara mengatasi kecemasan, cara melakukan pola hidup sehat, dan juga cara menjaga protokol kesehatan di tengah pandemi ini. Lalu yang ketiga adalah konseling traumatik. Konseling traumatik adalah suatu upaya yang dilakukan klien untuk dapat memahami diri sehubungan dengan masalah trauma yang dialaminya dan berusaha untuk mengatasinya sebaik mungkin. Dilihat dari segi tujuan, konseling traumatik lebih menekankan pada pulihnya kembali klien pada keadaan sebelum trauma dan mampu menyesuaikan diri dengan keadaan lingkungan yang baru. Secara spesifik, tujuan konseling traumatik adalah yang pertama, berpikir realistis bahwa trauma adalah bagian dari kehidupan. Yang kedua, memperoleh pemahaman tentang peristiwa dan situasi yang menimbulkan trauma. Yang ketiga, memahami dan menerima perasaan yang berhubungan dengan trauma. Dan yang keempat, belajar keterampilan baru mengatasi trauma. Pada permasalahan SI ini dilakukannya konseling traumatik agar SI bisa lebih menekankan pada pulihnya kembali dirinya daripada keadaan sebelum trauma dan mampu menyesuaikan diri dengan keadaan lingkungan yang baru. Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.